Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita akan membahas tentang teorema dasar kalkulus yang pertama. Nah, sebelum membahas tentang teorema dasar kalkulus pertama, kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari yang kemarin, yaitu tentang anti turunan. Nah, contohnya, integral dari T dt dengan batas di sini adalah 1 sampai dengan 2 misalkan. Maka apa? Arti turunannya atau integralnya adalah di sini kalau ada integral T dt, integral itu berarti kan pangkatnya naik satu tingkat ya. Oke, sehingga di sini menjadi T kuadrat, tapi di sini kan ada 1 per ini pangkatnya setengah. Dengan batas tadi adalah 1 sampai dengan 2. Kemudian kita substitusikan batasnya setengah 2 kuadrat min 1 kuadrat, sehingga di sini menjadi setengah 2 kuadrat 4 min 1. Hasilnya adalah 3/2. Oke, nah selanjutnya, contoh selanjutnya adalah misalkan di sini ada contohnya setengah T dt. Misalkan di sini pangkatnya adalah 1 sampai dengan X misalkan. Lalu apa? Integralnya sama ya. Tadi integral T dt sudah kita hitung di sini ya, adalah setengah T kuadrat. Dengan batas yang diminta adalah 1 sampai dengan X, sehingga di sini menjadi setengah. Substitusikan batas atasnya yaitu X kuadrat min 1 kuadrat. Sehingga di sini menjadi setengah X kuadrat dikurang 1. Oke, baik. Nah, sekarang lalu bagaimana jika ada suatu contoh seperti ini? Ada suatu pertanyaannya seperti ini. D per dx. D per dx. Masih ingat D per dx itu artinya apa? Ini artinya adalah turunan ya. Turunan. Diturunkan terhadap X. Di sini sebagai penanda bahwa dia mintanya adalah terhadap X turunannya. Kemudian turunan dari integral T dt dengan batasnya tadi adalah 1 sampai dengan X. Nah, ini apa? Berarti yang kita turunkan apa dulu? Yang kita kerjakan adalah yang integral dulu. Kemudian setelah diintegralkan baru kita turunkan. Oke, nah sekarang kita selesaikan untuk hasil integralnya dulu. Nah, hasil integralnya tadi kan sudah kita hitung ya. Di sini hasilnya adalah setengah X kuadrat min 1. Kemudian kita tuliskan aja di sini D per dx. Hasilnya tadi adalah setengah X kuadrat min 1 ya ini ya. Oke. Turunannya apa itu kira-kira? Ini kita selesaikan dulu ya. D per dx kita jabarkan dulu. Ini kan setengah X kuadrat min setengah. Sehingga di sini menjadi, nah sekarang kita cari turunan dari setengah X kuadrat min setengah. Mintanya adalah diturunkan terhadap X di sini. Hasilnya apa? Setengah X kuadrat. Apa turunannya? Setengah kan tetap ya. 2. Pangkatnya turun 1. Pangkatnya turun 1 tingkat. Sehingga 2X dikurang dengan turunan dari setengah adalah 0. Sehingga di sini menjadi X. Oke, ini hasilnya. Nah, misalkan ada contoh lagi seperti ini. Misalkan ada contoh seperti ini. D per dx dengan integral T kuadrat dt dengan batasnya sama ya, saya ambil 1 sampai dengan X. Oke. Adalah
Ini cara mengerjakannya gimana? Kita selesaikan dulu yang ada di dalam, yaitu kita selesaikan integralnya dulu. Sehingga D per dx kita biarkan, kita selesaikan integralnya dulu ya. Integral dari T kuadrat adalah apa? T kuadrat awalnya pangkatnya 2 bertambah 1 sehingga di sini menjadi pangkat 3. 1 per pangkatnya ini ya, sepertiga. Oke, batasnya tadi yang diminta adalah 1 sampai dengan X. Nah, kita substitusikan batasnya. D per dx masih tetap melekat di sini. Sepertiga X pangkat 3 dikurang dengan 1 pangkat 3. Oke, sehingga di sini menjadi D per dx sepertiga X pangkat 3 dikurang sepertiga. Oke, nah sekarang kita cari turunannya di sini. Turunannya adalah terhadap X ya. Oke, sehingga sepertiga X pangkat 3 diturunkan adalah sepertiga 3X berkurang 1 ya pangkatnya, X kuadrat min. Ini diturunkan sepertiga, hasilnya adalah 0. Sehingga di sini hasilnya adalah X kuadrat. Oke. Oke, contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi. Nah, misalkan di sini ada suatu D per dx integral. Ini integralnya misalkan 2t kuadrat dengan batas 3 sampai dengan x, misalkan dt. Oke, maka kita selesaikan integralnya dulu. Integralnya apa? Kalau ini d per dx nya tetap ditulis, kemudian integral dari 2t kuadrat adalah 2, tetap kita tulis dulu ya. Ini t-nya kan naik 1 tingkat sehingga t pangkat 3 dikalikan dengan 1 per 3. Batasnya tadi 3 sampai dengan x. Oke. Sehingga di sini d per dx kita substitusikan ya batasnya tadi. Ini kita kalikan dulu, 2 dikali 3 adalah 2 per 3. Tadi batasnya adalah x pangkat 3. Yang ini adalah 3 pangkat 3. Oke. Kemudian kita selesaikan. Di sini menjadi D per dx 2 per 3 x pangkat 3 dikurang 2 per 3 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Hasilnya adalah berapa ini hasilnya? 18 ya. 18. Oke, nah sekarang baru kita turunkan. Maka di sini hasil turunan 2 per 3 x pangkat 3, apa kalau diturunkan hasilnya adalah 2 per 3 dikalikan dengan 3x pangkatnya berkurang 1 ya kuadrat min 18 kalau diturunkan adalah 0, sehingga di sini hasil akhirnya adalah 2 per 3 dikali 3x kuadrat adalah 2x kuadrat. Oke. Nah, coba kalian perhatikan tadi ya dari polanya ya, polanya. D per dx integral t dt dengan batas 1 sampai dengan x. Hasilnya di sini adalah x. Oke. X diintegralkan dulu baru diturunkan. Kemudian yang contoh yang kedua adalah integral t kuadrat dt dengan batas 1 sampai dengan x. D per dx hasilnya adalah x kuadrat. Nah, yang ketiga integral D per dx kemudian integral 2t kuadrat dt dengan batas 3 sampai dengan x. Tadi hasil akhirnya adalah 2x kuadrat. Oke. Nah, kalau diperhatikan kan sebenarnya hasilnya x. Hampir sama dengan ke awalnya ini ya, cuman kan karena memang di sini t, kemudian di sini x karena batas yang diminta adalah x. Ya, oke.
Kemudian yang ini soalnya T kuadrat, di sini jadinya adalah X kuadrat. Oke, hanya mengubah seperti mengubah variabel T-nya dengan X. Kemudian yang ini soalnya 2T kuadrat, sini menjadi 2X kuadrat. Oke. Sekarang kita masuk ke teorema dasar kalkulus pertama. Dalam teorema dasar kalkulus pertama itu mengatakan bahwa misalkan f kontinu pada interval tertutup A sampai B dan misalkan X sebarang titik dalam rentang AB, maka di sini D per dx integral ft dt dengan batasnya A sampai dengan X itu hasilnya adalah fx. Jadi teorema dasar kalkulus pertama itu seperti ini ya. Oke. Kalian lihat kembali contoh yang tadi. Nah, sekarang kita contohnya. Contoh. Yang pertama. D per dx integral, misalkan di sini ada T pangkat 4 dt dengan batasnya adalah 4 sampai dengan X. Maka hasilnya apa? Maka jawabannya adalah apa? Karena tadi teorema dasar kalkulus pertama mengatakan bahwa D per dx integral ft dt dan batasnya A sampai dengan X. A ini adalah sebarang titik ya. Sebarang. A ini adalah sebarang ya. Oke. Nah, misalkan di sini T dt. A-nya adalah 4 sampai dengan X. Maka tadi berdasarkan teorema dasar kalkulus bersama, hasilnya adalah sama dengan Fx. Nah, sini Ft-nya adalah T pangkat 4, maka Fx-nya apa? Fx-nya adalah X pangkat 4. Maka jawabannya adalah berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, maka diperoleh apa? D per dx integral T pangkat 4 dt dengan batas 4 sampai dengan X, hasilnya adalah X pangkat 4. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan tadi nomor 2, contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu D per dx integral misalkan di sini ada 3 T pangkat 5 dt. Ini dengan batasnya 1 sampai dengan X. Maka hasilnya apa? Sama ya. Berdasarkan, jawabannya begini, berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama, maka diperoleh D per dx integral dengan batas 1 sampai dengan X 3T pangkat 5 dt. Hasilnya adalah 3X pangkat 5. Nah, gitu ya.